sayang, ku tercinta, tanpamu apa jadi. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Salam PPK. cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes, yes, yes. Silahkan duduk. Nah, hari ini kita literasinya adalah membaca dongeng yang berjudul Anjing dan Kanguru. Kalian baca dulu, sayanglah. Kolomnya sudah selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Di masa pandemi sekarang ini kita harus menjaga kesehatan. Ingat 5M. Sekarang sudah 5M, tidak lagi 3M. M yang pertama, pakai masker. Semuanya sudah pakai masker, bagus. M yang kedua, mencuci tangan. Tadi sebelum masuk kelas sudah cuci tangan? Nah, M yang ketiga, menjaga jarak, jangan dekat-dekat dengan temannya. M yang keempat, menjauhi kerumunan. M yang terakhir, M yang kelima, membatasi mobilitas. Artinya kalau tidak ada yang perlu keluar rumah, lebih baik di dalam rumah saja. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Nah, ada yang ingat tidak apa itu gagasan pokok? Hasan, apa sayang? Gagasan pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan. Ide utama dalam suatu bacaan. Bagus. Gagasan pokok terdiri dari berapa kalimat kira-kira? Satu saja. Kalau gagasan pendukung ada yang ingat? Hafiz, apa sayang? Gagasan pendukung ada satu tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, pelan-pelan, yang lain biar dengar. Ulang sayang. Gagasan pendukung adalah tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oh, tambahan informasi untuk gagasan pokok. Iya, kalau gagasan pokok tadi terdiri dari satu kalimat saja. Kalau gagasan pendukung bisa satu, bisa dua, bisa tiga, empat, lima, dan seterusnya. Hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran keempat. Hari ini kita belajar dua muatan. Yang pertama muatan bahasa Indonesia, muatan yang kedua adalah muatan PPKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian bisa menentukan gagasan pokok, yang kedua bisa menentukan gagasan pendukung, yang terakhir adalah membuat kesimpulan itu pada muatan bahasa Indonesia. Sedangkan pada muatan PPKN kalian akan tahu apa makna persatuan dan kesatuan dan manfaat persatuan dan kesatuan. Cara membuat kesimpulan ada 4 cara. Nah, yang pertama baca naskah aslinya, baca dulu teksnya. Nah, membaca teks asli sekali atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga kamu paham. Jadi boleh sekali, kalau anak-anak ibu yang sudah paham 1 kali bacanya sudah cukup. Kalau belum paham bisa 2 kali, bisa 3 kali sampai kalian mengerti apa isi teks tersebut. Setelah itu mengetahui kesan umum atau inti tulisan.
Judulnya adalah Tari Kipas Pakarena. Ada berapa paragraf, Pintar? 3. Nah, Ibu beri LKPD-nya dulu. Bagikan. Ini ada 3 paragraf, jadi setiap paragraf kalian kerjakan gagasan pokoknya dulu. Setelah gagasan pokok, tentukan gagasan pendukungnya. Setelah itu baru buat kesimpulan. Tari Kipas Pakarena adalah tarian yang berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tari ini menceritakan tentang penghuni negeri Kayangan yang berinteraksi dengan penghuni bumi pada zaman dahulu. Cerita tersebut diabadikan masyarakat Sulawesi Selatan dalam tarian Pakarena. Dan itu tarian yang juga melambangkan siklus hidup manusia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Sekarang kelompok 2, siapa yang mau mewakili? Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian yang berasal dari daerah Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini bercerita kehidupan antara negeri Kayangan dengan penghuni bumi pada zaman dahulu. Cerita tersebut diabadikan dalam gerakan tarian yang keseluruhan tarian tersebut mengungkapkan rahasia suku. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Selanjutnya kita akan belajar apa makna persatuan dan kesatuan. Nah, Ibu mau minta Randy tadi lawyer sekali, sekarang maju saya. Hafiz. Satu bilah isi yang dipegang Pendi tadi, bisalah untuk menyapu lintas? Bisa. Bisa, tapi sedikit atau sulit atau susah. Sedangkan pada saat si Hafiz menyapu pakai beberapa lidi atau 40 katanya si Hasan tadi sudah menghitungi. Nah, bisa nggak menyapunya? Bisa. Sangat mudah menyapunya. Nah, kira-kira Ibu minta tuliskan. Nah, diskusikan secara kelompokmu. Apa kesimpulan dari demonstrasi yang teman kalian lakukan tadi? Bersatu dan bekerja sama dapat mempercepat pekerjaan. Bekerja sama dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Oke, selanjutnya kelompok Bersatu membuat sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa menjadi kuat. bersatu antara keluarga, masyarakat, dan teman akan menjadi apa tadi? Enggak? Menjadi kuat. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Semangat, semangat, semangat. Pendi harus semangat, Pen. Apa saja yang kalian pelajari hari ini? Kita sudah belajar dari awal tadi, gagasan pokok sampai yang terakhir adalah manfaatnya. Manfaat. Ini Hasan. Hasan, apa pintar yang kita pelajari hari ini? Ide apa? Pokok adalah ide utama dalam suatu bacaan. Ide utama dalam suatu bacaan. Itu betul sekali. Selanjutnya kita belajar gagasan apa tadi selanjutnya? Pendukung.
pendukung ada satu tambahan informasi untuk gagasan pokok. Iya, tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pokok tadi terdiri dari berapa kalimat? Satu saja. Kalau gagasan pendukung bisa satu, bisa dua, tiga, empat, sampai seterusnya. Kalau langkah-langkah membuat kesimpulan, ada yang ingat? Husna ingat? Membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menggunakan kalimat baru, ketentuan tambahan. Iya, ketentuan tambahan yang terakhir. Setelah kita belajar bahasa Indonesia, kita belajar PPKN tentang persatuan dan kesatuan. Ibu mau tanya kelompok 2 masih ingat itu? Contoh persatuan dan kesatuan yang ada di rumah apa, Pendi? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Apalagi ada yang mau menambahkan selain Pendi? Yang biasa di sekolah apa tadi Bu? Iya, membantu teman piket itu adalah contoh sikap persatuan dan kesatuan. Kalau contoh sikap yang tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan apa? Mengganggu orang beribadah. Mengganggu orang beribadah. Apalagi saya, Haidir, ingat? Iya, berkelahi. Tidak mau membantu orang tua di rumah. Nah, itu contoh. Kalau ibu ada PR, kerjakan di rumah. Lagi kelompoknya. PR-nya ada 2 muatan. Yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pendi, betul-betul duduknya. Setelah membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung, terakhir kalian membuat kesimpulan. Nah, pada muatan PPKN, lihat dulu gambarnya ini tentang apa. Setelah itu baru jawab pertanyaannya. Setelah PR-nya dikerjakan, kalian pelajari pembelajaran kelima. Karena hari ini kita pembelajaran keempat, berarti kita besok akan pembelajaran kelima. Jadi kalian pelajari dulu. Ada 2 muatan. Yang pertama muatan IPS, yang kedua adalah muatan SBDP. Nah, muatan IPS-nya tentang keberagaman di Indonesia. Muatan SBDP-nya kalian akan belajar tari bunga jumpa. Ada yang tahu tari bunga jumpa dari mana? Dari mana, San? Dari mana? Ayo, dari mana? Bukan, Sulawesi Selatan bukan. Ada di mana Hafiz? Dari Aceh. Iya, betul sekali, dari Aceh. Nah, ingat kelompok 1 pada pembelajaran selanjutnya harus aktif, tidak banyak bicara. 1, 2, 3. Aku pohon jauh, ya Rabi, sore doreri, bulencong, bani demam, bagi pasir. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam